Rosita Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak, Ya baik, Ibu Rosita ini bertugas di mana Ibu? ya Ibu, saya bertugas di SD nomor 100 513 Impres Persanggaran, Kecamatan Aikbilah, Bu. Bilang. Oke baik, kita mulai aja ya Bu. Iya, Bu. Jadi pertanyaannya ketika Ibu mengajar kan, Iya, Ibu Bu. mengajar itu tentunya bidang agama. Coba dulu Ibu jelaskan dulu teori-teori apa yang relevan kita berikan ataupun kita laksanakan atau kita terapkan dalam pembelajaran. Ya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, teori-teori yang relevan untuk dilaksanakan dalam pembelajaran itu, Bu, salah satunya adalah teori belajar behavioristik. Oh, artinya belajar itu merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Artinya setiap yang apa-apa yang disampaikan oleh guru tersebut itu merupakan stimulus ataupun rangsangan kepada siswa dan apa-apa yang diperoleh oleh siswa itu merupakan oh, respon ataupun tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh guru, Bu. Selain itu, ada namanya teori kognitif, Bu. Teori kognitif ini dipandang sebagai usaha untuk mengerti ataupun memahami sesuatu. Jadi contohnya dalam pembelajaran, seorang guru bisa menuntun siswa untuk berdiskusi, kemudian meminta siswa untuk oh, mengemukakan ataupun memberikan pendapat ataupun ide-ide untuk memahami materi tersebut supaya pengetahuannya lebih berkembang, Bu. Selain itu, ada teori yang namanya teori konstruktivistik, Bu. Teori konstruktivistik ini adalah merupakan eh, lebih mementingkan kegiatan mencipta ataupun membangun pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik kepada pengetahuan baru yang diperolehnya pada saat memperoleh materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian siswa itu mengaplikasikannya ataupun menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Bu, ada namanya yang relevan juga dalam pembelajaran itu ada teori humanistik. Artinya oh, segala sesuatu, teori apapun yang dilakukan kalau tujuannya untuk memanusiakan manusia, itulah yang dikatakan teori konstruktif, teori humanistik. Artinya siswa akan lebih aktif ataupun lebih semangat untuk belajar apabila dia memahami bahwa materi yang diperolehnya itu bermanfaat untuknya, Ibu. Kemudian teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini adalah mengenai perilaku di mana perilaku manusia itu dipelajari hasil pengamatan ataupun hasil interaksi dengan orang lain. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya baik. Kalau menurut Ibu teori yang Ibu sebutkan tadi memang sangat relevankah dia diterapkan di pembelajaran PAI? PAI kan Ibu mengajar? Iya, Bu. Relevan. Memang tidak semuanya relevan, Bu, tergantung materi yang kita sampaikan lah, Ibu. Nah, contohnya yang paling relevan teori apa saja? Misalnya yang Ibu sebutkan itu tadi. Misalnya kalau saya kan Ibu mengambil materi materi modul ajar saya itu mengenai mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya. Jadi teori yang menurut saya paling cocok Ibu teori kognitif untuk mengembangkan pemahaman siswa dalam memahami ataupun mengingat seperti apa dia itu huruf-huruf hijaiyah itu bagaimana pelafalannya agar sesuai dengan makhrajnya, Bu. Kemudian dia tahu apa harkat-harkatnya, Ibu. Itu kan berkaitan dengan pengetahuan siswa, Bu. Ya baik. Jadi bukan teori itu saja yang cocok. Teori yang Ibu sebutkan tadi pun semuanya sebenarnya cocok. Kita lihat nanti pasti dia berhubungan. Teori behavioristik, konstruktivisme, teori apa, humanistik, teori sosial, semuanya itu sangat cocok dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Apalagi materi yang tadi menghafal huruf hijaiyah itu ya Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Kemudian selain untuk pembuatan modul ajar, tentu Ibu sudah melakukan pembuatan modul ajar dengan berbasis kurikulum yaitu Merdeka. Coba Ya. Ibu sebutkan dulu dalam pembuatan modul ajar itu komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam modul ajar itu.
Ya, adapun Bu, komponen-komponen yang terdapat di dalam modul ajar itu terdiri dari oh, identitas satuan pendidikan terutama yaitu identitas mata pelajaran, nama penyusun, kemudian alokasi waktu, dan ada lagi yang kompeten ataupun kompetensi awal dan termuat juga profil pelajar Pancasila. Ini yang membedakan dengan kurikulum 2013 Bu, yaitu kalau di kurikulum kurikulum Merdeka itu ada dimuat profil pelajar Pancasila, kemudian ada lagi target peserta didik, kemudian dibuat tujuan pembelajarannya dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, kemudian di langkah pembelajaran ataupun kegiatan pembelajarannya terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Di mana di kegiatan pendahuluan ini yang pertama adalah kegiatan pembukaan yang terdiri dari apresiasi motivasi, kemudian di dalam kegiatan inti ini Bu terdiri dari langkah-langkah seperti mengorientasikan siswa pada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, baru membimbing individu ataupun kelompok untuk belajar, lalu meng, apa namanya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi, Bu. Kemudian di bagian penutup itu ada membuat kesimpulan. Selain itu ada kegiatan oh, refleksi, refleksi peserta didik, asesmen, refleksi guru, kemudian ada namanya pengayaan Bu. Lalu yang terakhir itu ada namanya dibuat lampiran-lampiran seperti LKPD Bu. Ya, baik. Eh, dalam pembuatan modul ajar itu tentu di sana juga ada dicantumkan ataupun ada komponen itu yang namanya pendekatan TPACK ya. Ya Bu. Ibu sudah pernah mendengar itu atau sudah memang apa namanya sudah dibuat dalam modul ajar seperti itu? Pernah mendengarkannya di kegiatan PPG ini Bu? Iya, baik. Coba dulu jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan apa namanya pendekatan TPACK dan seperti apa penerapannya dalam modul ajar. Oh, baik Bu. Oh, kalau menurut saya TPACK itu Bu merupakan tingkatan dari teknologi pedagogical content knowledge, di mana ini merupakan suatu program yang dirancang untuk mengintegrasikan antara konten dengan materi, kemudian dengan pedagogik. Pedagogik maksudnya adalah kemampuan seorang guru untuk untuk menyusun materi ajar seperti bagaimana strategi yang tepat, metode yang tepat, kemudian mengkaitkannya dengan menyampaikan materi ini kepada peserta didik dengan menggunakan teknologi seperti umpamanya dalam pembelajaran Bu, bisa di kalau yang pernah saya lakukan Bu melalui handphone, teknologinya adalah handphone Bu, di mana di dalam handphone itu saya sudah mendownload kian video-video tentang pelafalan huruf hijaiyah Bu, dan itulah nanti yang akan saya terapkan kepada peserta didik supaya peserta didik lebih oh, tertarik, lebih berminat untuk belajar, Bu, dalam menerima materi yang saya sampaikan. Ya, baik. Kalau seandainya ibu nanti menggunakan teknologinya, misalkan HP, ya, handphone. Iya, Bu. Tentu HP itu kan kita lihat bahannya itu sangat kecil. Ah, Iya, Bu. gimana ibu memperlihatkannya kepada siswa? Padahal siswa itu, apalagi tingkat SD bisa saja nanti lebih 20 orang, bahkan bisa saja 30 orang. Gimana itu caranya supaya siswa itu bisa melihat? Oh, iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi setelah mengikuti PPG ini, saya juga ada rencana, Bu, untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dengan menggunakan oh, poster, Bu. Karena kan di tempat saya itu, Bu, tidak ada jaringan. Jadi kemungkinan besar akan itulah yang akan saya buat Bu, dengan mungkin membawa dari sini, dari tempat saya ini beberapa poster-poster untuk diapakan kepada siswa Bu, disampaikan Bu. Ya, baik. Kalau itu kan harus disesuaikan juga nanti dengan gaya belajar anak ya. Iya Bu. Baik. eh
Ya, di sana sudah Anda jelaskan tentang penggunaan HP, tapi itu Ibu kira belum efektif ya, kurang efektif lah karena kita ketahui HP itu sangat kecil bentuknya. Ya, Baik, kemudian dalam modul ajar itu tentu kita membuat komponen, salah satunya adalah asesmen. Coba Ibu sebutkan dulu asesmen seperti apa yang Ibu lakukan, kemudian macam-macam asesmen yang Ibu buat di dalam modul ajar. ya Bu. Adapun asesmen yang saya buat dalam modul ajar itu Bu, seperti observasi Bu, dengan mengamati bagaimana sikap siswa selama proses pembelajaran Ibu. Jadi bisa diamati seperti apakah sikapnya itu, apakah dia umpamanya di dalam kerja kelompok itu, apakah dia eh, mampu bekerja kelompok dengan teman-temannya dengan baik. Selain itu, Bu, selain observasi, asesmen yang saya gunakan adalah eh, tes uraian, Bu, dalam dalam bentuk tes tulis, Bu. Iya, baik. Itu kan apa namanya? Itu alat ya, alat untuk melakukan asesmen. Yang Ibu maksudkan asesmen itu ada macam-macamnya seperti yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Itu maksud Ibu ada asesmen sumatif, ada formatif, ada diagnostik seperti itu. Oh iya, Bu. Baiklah kalau begitu. Baik, selanjutnya di dalam kurikulum Merdeka itu juga di sana seperti yang sudah Ibu katakan tadi ada kegiatan P5PPRA. Coba dulu Ibu jelaskan yaitu apa saja kegiatan yang Ibu lakukan dalam P5PPRA ini. Ya. P5 PPRA, kalau P5 itu, Bu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka dimensi yang saya buatkan di dalam modul ajar P5 PPRA itu, Bu, dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri dan kreatif, Bu. Kalau PPRA-nya Ibu mengenai dimensinya itu ta'adub ataupun berkeadaban, kemudian tatawur wa ibtikar, artinya dinamis dan inovatif, Bu. Jadi adapun langkah-langkahnya yang saya buat di dalam modul ajar P5 PPRI itu, Bu, yang pertama dilakukan dengan pengenalan tema proyek yang akan dilaksanakan, Bu. Adapun tema yang saya buat itu mengenai tema kewirausahaan. Kenapa saya memilih ini, Bu? Karena saya dengan melihat kondisi ekonomi di mana di tempat tugas saya itu kan, Bu, rata-rata pekerjaan orang tuanya itu, Bu, bertani ataupun bercocok tanam kacang tanah, Bu. Kalau seperti yang lain-lainnya, Bu, kayaknya di sana susah, Bu. Karena banyak sekali di sana hewan-hewan eh, hewan-hewan liar, Bu, sehingga menyebabkan tanaman seperti pisang itu, Bu, atau jagung itu habis dilahap semua hewan itu. Jadi yang lebih bertahan di sana itu, Bu, kacang tanah ataupun sejenis jahe. Jadi saya mengambil tema P5 saya berdasarkan kondisi ekonomi yang terdapat pada masyarakat orang tuanya siswa, Bu. Iya, kewirausahaan apa yang Ibu buat? Kewirausahaannya, Bu, topiknya pembuatan kacang tanah menjadi jajanan tahan lama supaya nanti mengajak siswa untuk bisa berwirausaha, Bu. Hmm. Jadi Ibu mengajarkan bagaimana mengolah kacang tanah itu menjadi bernilai ya. Iya, Bu, ya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas? Oh, akan dilakukan, Bu. Sebelumnya belum, Bu, tapi setelah mengikuti PPG ini saya akan berusaha dan selama PPG ini masih membuat proposalnya, Bu. Ah, baik. Kalau sudah membuat proposal berarti Ibu sudah memulai pembuatan penelitian tindakan kelas. Coba dulu Ibu paparkan dulu di bab 1, bab 2, bab 3 tentunya Ibu sudah memulainya ataupun sudah membuatnya. Coba Ibu paparkan apa saja yang termuat di dalam bab 1, kemudian di bab 2, kemudian di bab 3. Ya, Bu, kalau proposal PTK itu terdiri dari 3 bab dia, Bu. Yang bab yang pertama itu adalah bab pendahuluan. Di mana di bab pendahuluan ini terdiri dari komponen latar belakang masalah, kemudian yang kedua pembatasan dan rumusan masalah, terus yang ketiga itu tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian.
Kemudian bab 2 Ibu ada kerangka teori, di mana di dalam kerangka teori ini ada komponen oh, landasan teoritis, di mana di sini nanti akan dijelaskan teori tentang apa itu minat, apa itu hasil belajar, kemudian apa itu membaca huruf hijaiyah. Karena kan Ibu judul yang saya buat, judul PTK saya buat itu Ibu meningkatkan minat belajar siswa materi membaca huruf hijaiyah melalui metode picture and picture ataupun gambar-gambar di kelas 2 SD Impres Persanggaran. Jadi nanti di bagian kerangka teori akan dijelaskan landasan teoritisnya, teori tentang apa itu minat, apa itu tadi picture and picture. Kemudian ada bab 3 Bu. Di bab 3 ini adalah metode penelitian, di mana di metode penelitian ini terdiri dari eh, jenis penelitian, kemudian subjek objek penelitian, kemudian eh, teknik pengumpulan data ataupun analisis data, Bu. Ya baik, sedikit lagi di bab 3 belum Ibu sebutkan apa instrumen yang Ibu buat di proposalnya. Oh, Instrumen alat ukurnya. kalau instrumen yang saya buat di proposal itu, Bu, observasi sama tes, Bu. Tadi judulnya untuk meningkatkan minat baca. Iya, Bu. Iya. Minat Kalau belajar, Bu. minat belajar. Iya, Bu. Kalau sesuai dengan judulmu itu minat belajar seharusnya bukan tes, tetapi dia berdasarkan apanya itu minat belajar berarti kita membuat angket-angket minat belajar. Karena yang mau ditingkatkan kan minat belajar. Iya, Bu. Ah, jadi seharusnya seperti itu, Bu. Yang diberikan apanya instrumennya itu berupa angket dengan itu lembar observasi. Oh, Karena yang mau dilihat di sana adalah minat belajar. Berarti minat belajar itu dia minat kan merupakan sikap. Nah, sikap itu kebiasaannya diukur dengan angket. Jadi oh, angket minat seperti itu. iya, Baik, Bu. jadi Ibu boleh lagi belajar ya Iya, Bu. bagaimana pembuatan instrumen yang sesuai dengan rumusan masalah ataupun apa yang mau ditingkatkan dalam penelitian tindakan kelas. Iya, Bu. Baik, mungkin itu saja untuk Ibu pertanyaannya. Mungkin dilanjutkan oleh Bapak Aliasrun. Silakan, Pak. Baik, Bu Rosita, silakan praktek mengajar sesuai dengan periode teaching yang lewat, tapi Ya, maksimal 10 antara 10 sampai 15 menit. iya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semuanya. Luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan dipimpin oleh Ibu sendiri. Dengan kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ini ada pertanyaan. Ayo, apakah anak-anakku sekalian pernah ikut sholat sunat Idul Fitri ke masjid? Oh, pernah ya. Bahkan kita laksanakan sholat Idul Fitri ini sekali setahun kan? Jadi pertanyaan Ibu, kira-kira ketika anak-anak sekalian mengikuti Idul Fitri, imam yang membaca bacaan sholat itu kira-kira menggunakan bahasa apa ya? Ya, bahasa Arab. Jadi, kenapa Ibu menyampaikan ini? Karena ini nanti ada kaitannya dengan materi kita pada pertemuan ini, yaitu mengenal huruf hijaiyah dan harokat. Jadi, apa tujuan kita mempelajarinya? Tujuan kita mempelajari huruf hijaiyah dan harokat ini adalah karena kita sebagai umat Islam ini sangat penting untuk kita pelajari ya anak-anak, karena ini merupakan sebagai dasar bagi kita untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, coba diperhatikan ke depan. Ini ada video tentang bagaimana cara pelafalan huruf hijaiyah dan harokatnya. Disimak bagus-bagus ya anak-anakku. Ya, ya, dari tampilan video tadi yang sudah Ibu buat, coba sudah sama kita ketahui kan bahwa di dalam video itu menjelaskan tentang
huruf hijaiyah, di mana huruf hijaiyah itu ada jumlahnya 29, dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Coba kita ulangi ya anak-anak dengan sambil dinyanyikan. Ya, kita mulai ya, kita nyanyikan dulu huruf hijaiyahnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ya, itu dia anak-anakku sekalian yang dimaksud dengan huruf hijaiyah. Jumlahnya ada 29. Selain itu, di dalam tayangan video tadi ada namanya harokat. Apa itu harokat? Harokat itu adalah tanda baca dalam Al-Quran. Apa saja tadi dari tayangan video tadi? Harokat itu ada harokat fathah, kasroh, dhammah, kemudian tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah. Jadi, bagaimana cara pelafalan huruf hijaiyah apabila kita kasih harokatnya? Ini ada ibu buat satu contohnya ya. Pada huruf alif. Alif ini kalau bentuk tunggal belum ada harakatnya kan? Jadi pelafalannya alif. Jadi kalau kita kasih harakat fathah ataupun kasroh ataupun dhammah akan berubah pelafalannya. Jadi seperti apa dia? Ini contohnya ibu buat ya. Alif fathah a alif kasroh i alif dhammah u a i u. Kemudian selanjutnya huruf ba. Ba fathah a ba kasroh i di ba kasroh u bu ba bi bu. Ya seperti itu selanjutnya sampai pada huruf ya. Kemudian bagaimana dengan tanwin? Ya kalau tanwin pun seperti itu ya nak. Oh contohnya alif patah tain an alif kasroh tain in alif dhammah tain un an in un. Ya, kira-kira seperti itu, Nak, sampai huruf ya. Bagaimana anak-anakku? Apa sudah bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ya kepada harkat yang sukun. Jadi harkat sukun ini dibaca mati. Contohnya Ibu buatkan huruf alif sama nun. Jadi alifnya biar harkat patah, nunnya mati. Jadi dibaca an. Contoh yang lain, ban. Yang lainnya, am, aba. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ya anak-anakku. Kemudian harkat tasdid. Harkat tasdid ini dibaca cara pelafalannya dengan ditekan. Kenapa ditekan? Karena di sini terdapat huruf yang dobel. Dobel artinya ganda. Ada 2 huruf di situ. Contohnya kata rob, bi. Jadi kalau kita analisis, banyak itu sebenarnya kalau kita pisah-pisah bentuknya itu, ba itu ada 2. Ba sukun 1, kemudian ba yang berharkat. Makanya dibuat rob, bi. Ba sukunnya itu hilang karena sudah kita masukkan harakat tasdid. Bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami? Oh, ya. Kalau memang sudah bisa dipahami, kita buat kelompok ya. Ada tugas Ibu buatkan ini. Kita bagi kelompok menjadi 3 ya. Kelompok pertama yaitu bagi anak-anakku yang suka menonton. Jadi ini ada LKP, lembar kerja yang Ibu sudah buat. Silahkan anak-anakku buat. Gambarkan huruf-huruf hijaiyah yang tadi yang ditampilkan. Pilih salah satu ya. Kemudian untuk kelompok 2 yang suka bernyanyi ataupun mendengarkan, ya silakan ditulis ulang lagi ya huruf hijaiyah itu dan harakatnya. Setelah itu nanti saat penyajiannya anak-anakku sebutkan lagi ataupun dengan cara menyanyikan lagi ya. Untuk yang kelompok 3 ini untuk anak-anakku yang suka bergerak-gerak ya ataupun kinestetik. Jadi tugasnya adalah ini ada poster huruf hijaiyah yang Ibu buat tetapi belum lengkap. Jadi tugas anak-anakku yang kelompok 3 ini coba kamu tempelkan potongan-potongan huruf hijaiyah ini. Kemudian urutkan ya mulai dari huruf alif sampai ya. Silahkan dikerjakan anak-anakku. Sudah siap anak-anakku? Baiklah, kalau memang sudah siap silahkan ditampilkan ya. Ya. Dari hasil penampilan anak-anakku tadi, kita bisa
mengetahui bahwa yang menjadi eh, siswa yang paling bagus hasil karyanya adalah kepada kelompok 3. Kita beri tepuk tangan kepada teman-teman kita, yuk. Ya, jadi karena hasil kerja mereka bagus, ibu ini akan kasih mereka satu-satu pulpen ya, dan kepada kelompok 1 dan 2-nya, oh, ibu juga kasih hadiah, yaitu tapi permen ya anak-anakku, semua anak-anakku di pertemuan selanjutnya semakin semangat belajarnya ya anak-anak. Baiklah, oh, pembelajaran kita tentang materi huruf hijaiyah ini, apa bisa sudah dipahami anak-anakku? Masih ada pertanyaan? Atau coba siapa yang bisa menyimpulkan daripada materi kita ini? Ada yang bisa? Oh, ya, apa itu nak? Ya. Oh iya, bagus. Huruf hijaiyah itu adalah abjad Arab yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian harakat harakat huruf hijaiyah apa saja? Siapa yang bisa? Oh ya, bagus. Harakat huruf hijaiyah itu ada 8. Ada lagi yang bisa menambahi? Oh ya, apa manfaat kita mempelajari huruf hijaiyah? Ya, manfaatnya adalah supaya kita bisa membaca Al-Quran. Baiklah, anak-anakku berarti sudah memahami materi kita pada kesempatan ini. Ibu akan buat kesimpulannya ya. Sama-sama kita simpulkan bahwa huruf hijaiyah itu adalah abjad Arab ataupun huruf Arab yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun harakat-harakat itu ada 8. Yang pertama, patah, kasroh, domah, tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, sukun, dan tasdid. Selain itu, manfaat daripada kita mempelajari materi huruf hijaiyah ini adalah sebagai langkah awal untuk kita supaya bisa membaca Al-Quran. Ya, kira-kira seperti itu anak-anak. Bagaimana anak-anakku? Apa puas dengan pembelajaran hari ini? Anak-anakku senang? Apa anak-anakku semakin bersemangat untuk bisa baca Al-Quran? Iya, bagus. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Nah, saran ibu, mohon diulang-ulangi lagi pelajarannya di rumah, minta bantuan sama orang tua supaya dipandu ya anak-anakku. Bagaimana cara pelafalan huruf hijaiyah agar sesuai dengan makhrajnya. Jadi sampai berjumpa kita pada pertemuan minggu depan. Silakan dibaca bukunya di rumah. Kita akan bahas tentang huruf hijaiyah bersambung. Marilah sama-sama kita ucapkan pertemuan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dibuka Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat pertama. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Oke, sudah. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul azim. Ambil kertas dan spidol. Baik, Pak. Silakan ditulis Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 4. Ya, Pak.
Oke, coba tunjukkan mana yang sudah siap, sampai berapa yang sudah siap. Ya, Pak. Bisa ditutup dulu backgroundnya biar nampak jelas. Ya, Pak. Tidak bisa, Pak, diblur. Jangan dibulur, ditutupnya ditutup, dimatikan. Ah, udah. Tapi itu masih blur itu. Hmm, Ah, udah. Coba tunjukkan. ini, Pak. Geser ke kanan. Oke, sudah. Ya, Pak. Tulisannya bagus tapi kurang rapi ya. Iya, Pak. Oke, sudah selesai. Terima kasih, Pak. Oke, silakan keluar supaya berganti yang terakhir. Iya, Pak. Lanjut Pak Sulhan. Ah, sudah dihubungi, Pak. Iya, join, Kak. Dadah. Join. Dadah boleh hitung. Dadah. Dadah. Record. Matikan recordnya, Kak Rosita. Dadah. Kak Rosita, matikan. Stop.